Oke, halo teman-teman Elkem. Nah, ada yang spesial nih hari ini. Hari ini kita kedatangan Elaine Hartanto. Halo. Nah, asal tahu aja nih, Elaine ini adalah ex-member JKT48 ya? Iya, betul. JKT48, generasi ke? 3. Generasi ketiga ya? Elaine ini baru aja ngerilis single yang perdana ya? Single Iya, perdananya benar, ya? single pertama. Itu udah apa aja yang dirilis? Cuman single aja? Ada MV? Ada MV tapi baru studio version aja sih. Oh, MV-nya baru studio version nih. Iya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Elaine-nya aja dulu. Boleh. Elaine-nya aja dulu. Elaine ini di JKT48 itu graduation-nya kapan ya? Tahun 2016. Oh, 2016 Iya. graduation-nya. Berarti gabungnya? Tahun 2014. Oh, 2 tahun ya berarti Iya, di sana 2 ya? tahun. Oh, single perdananya setelah itu dibikinnya setelah graduation itu berapa lama? Wah. Aku baru bikin 3 bulan yang lalu. Oh, baru bikin 3 bulan Iya. yang lalu, baru sama Bener-bener. bikin langsung produksi juga? Yes, betul. Bikin langsung produksi juga? Iya. Terus selama jeda waktu itu, apa nih kesibukannya nih? Jadi setelah dari JKT, aku ada ngelanjutin kuliah dulu. Oh. Selesain kuliah, habis gitu aku bikin bisnis sendiri. Udah gitu berkeluarga. Wes, Abis udah itu- berkeluarga ya? Iya. Wah, nggak nyangka loh. Wah, udah berkeluarga. Iya, habis gitu baru 3 bulan yang lalu memutuskan untuk kembali terjun ke dunia entertainment sih. Oke. Gitu. Kalau udah berkeluarga udah ada Elaine kecil nggak ya? Ada. Oh, ada. Iya, ada. Umur berapa sekarang? Belum 2 tahun. Oh, belum 2 tahun. Bulan depan. Oh iya. Wah, seru juga ya. Jadi 2014 gabung, 2016 graduation, terus Fokus fokus kehidupan ke dulu. kehidupan dulu. Kalau boleh tahu selama gabung tuh, berarti masih kuliah ya selama gabung? Iya, betul. Masih kuliah? Di semester berapa waktu itu? Waktu graduation-nya? Waktu graduation-nya di semester 4 kayaknya. Semester 4 ya? Oh, belum sibuk-sibuknya banget ya? Justru Memang lagi menuju sibuk. lagi menuju Iya. sibuk ya? Keputusan yang ini ya, keputusan yang oke untuk, ini graduation dulu deh, sebelum Iya. nanti ribet lah ya. Oke, terus baru 3 bulan ini ngerilis single Iya. Khayalan tadi ya? Betul. Oke, sekarang kita cerita-cerita tentang singlenya nih ya. Single Khayalan, apa nih kisah di balik single Khayalan nih? Kisahnya itu jadi lebih ke, kan kalau kita dengar sudut pandang laki-laki yang suka sama perempuan tuh udah sering gitu kan. Ini pengen ngebawa gimana sih sudut pandang kalau perempuan yang Sambil minum. Oh iya, boleh. Santai aja ya. Perempuan yang suka sama laki-laki gitu. Gimana? Suka duluan. Cewek suka sama Duluan sama laki-laki. sama pasangannya, belum pasangan ya? Belum, Oh, baru belum pasangan. kayak baru naksir nih Oh, gitu. baru naksir ya, terus? Gimana sih point of view perempuan tuh? Kan biasanya dari point of view laki-laki. Oh, I see. Jadi kayak kamu tuh mau ceritain kalau seorang cewek lagi ngincer seorang cowok Yes, nih ya? betul. Terus apa yang dia rasain tuh kamu Ya. ceritain di singlemu yang pertama ini ya, di Betul. single Khayalan ini ya. Single Khayalan ini kalau dengerin dari musiknya sih J-pop ya? Yes, betul. J-pop ya? Iya. Ini MV-nya belum ada ya? Belum. Ya kan nanti konsep MV-nya kayak gimana? Konsepnya Ada bocoran nggak? Konsepnya sih pasti kayak bertemakan sekolah-sekolah gitu kali ya, karena kan ini kan ceritanya kayak anak remaja banget yang lagi Iya. suka sama baru naksir cowok gitu. Iya. Nah, terus juga kurang lebih ada koreografinya juga. Oh, koreonya ya. Mm-mm. Tapi musiknya kalau aku denger memang ini banget ya, distortion banget ya. Ada distorsinya dari awal tuh sampai konsisten sampai akhir tuh kayaknya. Ya, Spiritnya ini banget ya, spirit banget maksudnya. iya, memang pengennya bikin lagu yang semangat aja sih. Oke, dari segi lirik seperti itu. Dari segi musik, kira-kira ada referensinya dari mana tuh? Kalau referensinya sendiri sih dari musik-musik Jepang aja sih. Musik Jepang Ya, aja. idol-idol Jepang, idol Indonesia juga kan kurang lebih mirip-mirip tuh ya genrenya. Iya sih. Ya musik-musik Jepangan, musik-musik J-pop lah mungkin ya. Iya, musik-musik familiarnya musik-musik J-pop ya. Ya spiritnya sih kalau memang aku dengerin musik-musik Jepangan itu memang satu hal yang sangat-sangat khas dari musik-musik Jepang adalah spiritnya memang. Jadi kayak aku nggak tahu ya, aku kayak nggak bisa lihat lagu sedih.
Nggak bisa Iya, lihat lagu walaupun sedihnya, walaupun meskipun artinya sedih, itu, tetap dibawainnya beatnya dengan juga semangat. ini banget ya, kayak apa ya, spirit banget gitu lah pokoknya. Betul. Kayak orang Jepang tuh semangat, semangat. Betul. Oke, kira-kira nih, kamu nggak pengen coba untuk ini, untuk ke genre musik yang lain, mungkin ya lebih pop aja, atau memang mau ini album single perdana seperti ini, nanti single kedua juga akan Jepangan juga? Rencananya sih pengen coba konsep yang baru juga di single keduanya, cuman Apa masih Just Fusion? Mungkin ya. masih mungkin ya, tapi belum tahu juga arahnya mau dibawa kemana. Tapi aku sih jujur dari pribadi pengen coba ke arah K-pop sih. Oh, lebih coba ke arah K-pop ya? Karena emang perbedaannya di mana ya? wah, kalau K-pop tuh kan lebih musiknya beda aja gitu ya, kita bisa bedain aja sih. Iya nggak sih, kalau denger kayak lagu Blackpink sama lagu YOASOBI itu kan beda banget gitu. Iya juga sih ya. Aku jujur aku nggak tahu exact perbedaannya di mana, cuman irisan tempatnya di mana iya, ya? cuman beda aja gitu kan genrenya gitu. Berarti coba nanti meranah ke K-pop ya. Wah, Yes. seru juga nih. Kayaknya bakal jadi ini ya, bakal jadi perjalanan menuju album deh kayaknya ya. Dengan Iya, single perdana amin. Kira-kira MV-nya rilis kapan nih? Untuk yang Tahun ini? ya harusnya tahun ini. Oh, harusnya tahun ini Iya. ya? Ini masih bulan apa ya? Mei ya? Juni awal, Mei akhir Juni awal. Oh iya, benar. Mau masuk Juni masih ada waktu sekitar ya 7 bulanan ya sampai akhir tahun ini. Ya syukur-syukur sama single kedua juga bisa rilis ya. Ya mungkin bisa bareng kali nanti ya. Iya. Kemarin, oh iya ini kan lagi di Surabaya nih. Kemarin di Surabaya habis perform ya? Iya, sekarang kan emang fokusnya jadi solois di acara ya ranah Jepangan lah. Ya jadi kemarin baru perform di acara Sumatsu no Matsuri di Surabaya. Oh, yang kemarin di mana kemarin? Lagoon Avenue Mall. Lagoon Avenue Mall. Iya. Acara Sumatsu ya? Yes. Oke, kalau menurut Ilin sendiri nih, kira-kira musik Jepangan seperti itu tuh, itu pecintanya, itu apakah hanya akan ada di usia remaja saja? Enggak sih ya, cuman kalau yang aku lihat sekarang mulai banyak fans atau audiens dari yang usianya justru lebih muda lagi, mulai dari anak-anak justru gitu, udah mulai ibaratnya dikenalin sama orang tuanya dari sejak dini. Tapi yang generasi lebih tuanya itu juga tetap masih suka, aku ngelihatnya ya. Generasi lebih tua. Jadi mungkin Kayak saya dong. kan remaja, lebih tuanya dewasa gitu kan berarti. Jadi menurut aku sekarang itu lebih ke hampir semuanya tahu ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalau kita sharing ya, aku juga ada di era-era anime ya, aku juga pasti pernah nonton lah anime lah, pasti pernah nonton anime dan pasti 1-2 soundtracknya itu pasti nempel. Iya nggak sih? Iya, aku ada di era Samurai X. Nah, aku ada di era Samurai X. Dulu ada 1-2, kalau nggak salah waktu itu aku masih SMP. Iya, aku SMP itu nonton Samurai X. Samurai X masih ada di TV nasional. Nah, 1-2 soundtracknya itu nempel ke aku. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang? Iya. Kayak Subakasu, nah itu. Terus Heart of Sword itu masih nempel, maksudnya lagu itu diputar aku masih bisa nyanyiin. Iya, betul. Oke, selanjutnya kira-kira untuk promo dari album yang pertamanya habis ini apa aja nih? Ya paling sih aku lebih pengen. Oh maaf, album single. Untuk single Khayalan ini untuk single Khayalan ini sih aku lebih fokus ngenalin dulu ya ke teman-teman semua. Makanya kan aku juga lagi aktif nih, ibaratnya keliling Indonesia untuk mempromosikan si single aku yang perdana ini. Oke, di balik produksi lagu Khayalan ini, apa yang paling seru yang kamu rasain? Mulai mungkin proses rekaman, mungkin proses ya gini jalan-jalan keliling kota. Kalau dari aku sih sebenarnya dari timeline ya, karena kita kan waktu itu cuma punya waktu 2 minggu nih untuk ngerilis single ini, mulai dari 0 sampai rilis itu. Mohon maaf, ini ada manajemen atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri, berarti dirimu men-timeline dirimu sendiri ya?
Iya. Wah, betul. keren ini. Ini sesuatu yang harus dipelajari oleh teman-teman sama teman-teman musisi Surabaya khususnya. Men-timeline diri sendiri. Ya karena kalau nggak di timelinein pasti nanti jadinya kayak ya udah deh nanti aja deh. Kayaknya ini belum nunda-nunda terus. Kan banyak gitu yang seperti itu. Iya, jadi makanya aku men-timeline kan. Bisa nggak nih punya target 2 minggu? Tapi akhirnya ini dong. Tapi akhirnya kayak musiknya kejar target dong. Kenapa? Musiknya kejar target dong. Kebetulan Beriringan dengan timeline yang dibuat. ya bisa dibilang kejar target, iya. Project Candi, iya. Project Candi, Roro Jonggrang, iya. Cuman aku kan ngerjain ini nggak sendiri ya. Aku ada bareng sama manajer aku juga. Dan kita ngerjainnya bener-bener kayak ya udah dibawa fun aja dan emang sama-sama suka ngerjainnya. Namanya Kak Ega. Oh, Kak Ega. Halo Kak Ega. Jadi dia yang nge-push juga gitu. Oh, ini musiknya udah nih. Lagunya kayak gini, ada masukan lagi nggak? Apa segala macam. Lo Kak Ega juga jadi musik director atau apa dan sebagainya? Jadi songwriter juga, jadi songwriter. Ya, Oke. musik director juga. Semua lah, intinya dia mah merangkap semuanya. Oh, merangkap semuanya ya. CEO, Chief Everything Officer. Everything. Wah, keren lo Kak Ega tuh. Ya, gitu. Jadi yang paling mengesankan sih dari 2 minggu itu bener-bener dari nol sampai jadi akhirnya proses rekaman. Tapi jujur, dalam waktu 2 minggu jadi kejar-kejaran ini itu dan sebagainya. Jujur, coba jawab dari hati. Puas nggak dengan hasilnya? Jujur aku puas. Jujur puas karena banget. bener-bener sesuai ekspektasi aku. Sesuai ekspektasi. Yes. Berarti dari awal lu udah bawa kerangka ya, ini lagunya akan jadi seperti ini, referensinya ke sini, ini begini. Karena memang udah tahu arahnya mau kemana, pengennya seperti apa, jadi kita udah ngomongin di awal. Dan begitu keluar hasilnya segala macam, wah udah sesuai banget nih sama ekspektasi. Jadi nggak ada yang kayak aduh kayaknya kurang ini tapi waktunya mepet, enggak sih. Soalnya banyak nih teman-teman ya gitu, teman-teman pelaku musik itu dia kejar target, tapi mungkin karena briefnya kurang kuat atau referensinya kurang apa ya kurang lah intinya. Tapi pada waktu setelah produksinya jadi mereka malah kecewa. Iya. Ini kayak gini, akhirnya mereka nggak semangat untuk campaign-nya, nggak semangat untuk mempromosikannya, seperti itu. Soalnya ya memang kalau misalnya kitanya sendiri nggak suka sama produk yang kita hasilkan, gimana cara kita promosin ke orang gitu. Iya bener, tuh kita suka dulu, kita cinta dulu sama karyanya kita. Betul. Baru kita buat orang mencintai karya kita gitu kan. Betul. Terus ya cuman kita yang bisa memperjuangin karya kita kan ya. Betul. Oke. Berarti setelah ini adalah masih keliling ke beberapa kota sih, ada. Kapan nih terdekat ke Surabaya lagi nih? Minggu depan. Minggu depan ke Surabaya lagi. Masih Oh ada. iya. Minggu depan, terus nanti ada kita ke Banjarmasin sama ada ke Pontianak juga. Oke, siap. Oh iya, ada Jogja juga. Oh, ada Jogja juga. Ada juga ya, bulan Juni ya? Yes, bulan Juni. Bulan Juni, lompat-lompat keliling Indonesia. Ya sempat juga sih waktu itu aku ada experience juga sama beberapa artis juga yang promo. Satu hal yang teman-teman nggak tahu adalah ada perjuangan di balik teman-teman seniman ini untuk memperjuangkan karyanya. Betul. Jadi jangan dilihat cuman wah dia udah di panggung duitnya banyak gini-gini. Ya itu hasilnya setelah dia berproses. Betul. Dulu ada tuh ya salah satu artis Jakarta, aku nggak sebut namanya ya. Dia ke Surabaya, dia main itu sampai 7 lokasi dalam waktu 1 hari. Yes. Itu aku bisa lihat tuh raut muka capeknya dia, gimana dia harus senyum ke penonton di setiap venue. Betul. Nanti pada waktu di mobil udah ngeblank dia. Udah ngeblank kayak. Udah ngeblank. Kan aku kebetulan satu mobil sama dia. Aku jadi session gitarnya waktu itu, session untuk yang di Surabaya aja. Jadi dia di mobil itu ngeblank sampai rokoknya ketinggalan. Dia ngomong udah terbata-bata gini, tapi begitu dia turun dia tuh harus on lagi. Harus pasang muka fresh lagi. Dia harus satu sih yang aku bayangin waktu itu ya. Ya namanya kita yang bikin karya ya, karya. Terus kita harus mempromosikan karya, berarti kan kita harus memainkan karya itu kan ya, bener ya? Yes. Pasti ada dong rasa jenuh kan? Pasti Pasti ada rasa jenuh. Nah, aku udah lihat itu rasa jenuh di muka artis yang aku iringin itu. Jadi dia udah, Mas gak bosen? Aku sih iseng gitu nanya, Mas gak bosen sama aku bosen mas sama lagu ini mas. Bayangin mas, ini Surabaya ini kota ke-15. Kota ke-15 dan Surabaya ini venue-nya cukup sedikit, cuma 7 mas. Di kota-kota lain sampai 20, sampai 17, 17
tempat, dia mainin lagu yang sama. Wah iya sih. Dan Surabaya kota ke-15. Wah, dia udah. Tapi ya aku harus gini mas, ini profesionalismenya seperti ini, seperti ini, Iya, seperti betul. ini. Dan mungkin itu yang kurang apa ya? Jujur teman-teman Surabaya sedikit banget yang bisa merasakan experience itu. Tapi itu semua juga diawali dari ya kita harus disiplin dulu ya, kayak dirimu tadi bikin timeline. Betul. Untuk diri sendiri. Meskipun apa ya, meskipun dikerjakan sendiri masih independen ya. Iya. Kalau timelinenya nggak kuat ya nggak jadi apa-apa juga Betul. kayaknya. Jadinya cuman kayak ya udah rilis, ya udah terus mau apa gitu. Itu yang sering kejadian tuh. Wah, rekaman habis banyak nih rilis, udah bikin Iya. MV dan sebagainya. Udah ya udah. Kan sedih ya kalau kayak gitu. Sedih banget. Oke. Satu kata buat pesan buat teman-teman LP. Apa ya? Kalau dari aku sih tetap semangat. Kalau misalnya emang punya impian mau ngerilis single atau ngerilis lagu sendiri, kita harus semangat. Terus juga harus punya objektif yang jelas dulu. Jangan sampai udah ngelakuin ini itu terus gak ada hasilnya, kan sedih juga kitanya. Jadi harus semangat. Oke. Nah, itu buat teman-teman yang mau ngedengerin single Khayalan, bisa langsung didengerin di mana? Bisa di Spotify, di Apple Music, juga ada di YouTube Music. Oh, YouTube Music. Dan video apa? MV yang MV studio version. Studio versinya udah ada di YouTube. Udah ya? ada di YouTube juga. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Dan Thank you semua. kita akan lanjut nge-jam sama Elaine. Ha.